Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulure Masam, dimanapun Anda berada, khususnya di Surabaya. Ribuan kemasan air zam-zam yang diperuntukkan bagi jemaah haji telah tiba di embarkasi Surabaya. Air zam-zam yang dikemas dalam galon 5 liter tersebut tiba di embarkasi Surabaya. Dan pada kedatangan pertama, sebanyak 3.276 kemasan air zam-zam dibawa dari Bandara Internasional Juanda menggunakan 2 armada truk box. Sementara pada hari kedua, truk box kembali mengangkut 3.276 kemasan air zam-zam menuju hal gedung Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Bapak Kiai Haji Husnul Marom, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya menjelaskan, air zam-zam tersebut diperuntukkan bagi seluruh jemaah haji Embarkasi Surabaya secara cuma-cuma. Oleh karena itu, Husnul Marom menegaskan agar jemaah haji tidak lagi membawa air zam-zam dari Arab Saudi karena akan ada pemeriksaan barang bawaan ketika berada di bandara setempat. Beliau menambahkan, air zam-zam akan datang sesuai jadwal hingga jumlahnya genap terpenuhi sesuai dengan jumlah jemaah haji Embarkasi Surabaya. Beliau memastikan ketika proses pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya selesai, maka jumlah air zam-zam yang harus terpenuhi juga sudah tercapai. Jelang akhir pemberangkatan, PPIH minta jemaah jaga kesehatan. Pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya sudah memasuki hari ke-21. Berdasarkan jadwal pemberangkatan, kloter pamungkas jemaah haji Embarkasi Surabaya akan diterbangkan menuju Arab Saudi pada Sabtu 2 Juli pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian jemaah haji yang masih berada di domisili. Antara lain adalah masalah kesehatan. Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Husnul Marom menjelaskan bahwa saat ini tinggal 10 hari lagi menjelang akhir pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya. Sekarang kita sudah masuk pada injury time. Kalau sudah masa terakhir ada yang sakit, sangat riskan bagi jemaah kita. Kita berharap tidak ada jemaah yang gagal berangkat dikarenakan sakit karena membutuhkan perawatan di kloter-kloter akhir, ujar Kakanwil. Karena itu, Kakanwil mengimbau kepada jemaah haji yang masih berada di tanah air untuk menjaga kondisi kesehatannya sebaik mungkin. Berdasarkan data dari Pulahta, pengumpulan dan pengolahan data PPIH Embarkasi Surabaya, jumlah jemaah yang positif COVID-19 hingga kloter ke-26 sebanyak 8 orang. Dari jumlah tersebut, 4 jemaah sudah negatif hasil PCR-nya. Sedangkan jemaah dari Situbondo masih menunggu waktu untuk dites PCR. Adapun 2 jemaah yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Haji kondisinya kini telah pulih. Hasil tes PCR kedua jemaah tersebut juga negatif, sehingga sudah bisa diberangkatkan menuju Tanah Suci. Mudah-mudahan jemaah haji dari Provinsi Bali semuanya. Kakanwil Kemenak Bali antarkan jemaah haji ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Asrama Haji Embarkasi Surabaya menerima kedatangan kloter 29 pada Kamis 23 Juni yang merupakan jemaah dari Provinsi Bali dan Kabupaten Mojokerto. Jemaah haji dari Bali dengan total 318 orang tiba di asrama sekitar pukul 18.30 bersama rombongan Kakanwil Kemenak Provinsi Bali. Kehadiran Kakanwil Kemenak Bali Komang Sri Marheni menjadi bukti toleransi dan perhatiannya mengingat beliau adalah penganut agama Hindu. Dalam sambutannya, Kakanwil mengucapkan rasa syukur karena rombongan jemaah dari Bali tiba di asrama haji dengan sehat walafiat. Kakanwil juga menganjurkan agar para calon jemaah haji memperbanyak minum air putih dan vitamin untuk menjaga stamina karena cuaca di Arab Saudi memang sangat panas dibandingkan cuaca di Indonesia. Kakanwil juga berpesan agar calon jemaah haji tidak khawatir bila ada hal yang tidak dipahami selama di Tanah Suci, karena Bali sudah mengirim petugas haji. Dan Kakanwil juga mengingatkan petugas haji untuk memberikan layanan profesional dan terbaik bagi jemaah haji. Di akhir sambutannya, Kakanwil meminta jemaah agar senantiasa tawakal dan pasrah kepada Allah SWT, sehingga
dapat tiba di Tanah Suci dengan lancar. Setelah sambutan atas kedatangan rombongan dari Bali, disusul kedatangan jemaah haji dari Kabupaten Mojokerto pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dari koper bagasi jemaah ditemukan jemaah yang masih membawa power bank di koper bagasi sehingga diminta untuk dipindah ke tas tentengnya. Sementara itu, bahan makanan seperti beras, mie instan, biskuit kaleng masih saja menjadi penyebab utama koper bagasi mengalami overweight. Asrama Haji Embarkasi telah memberangkatkan 28 kloter, sejumlah 2 kloter diberangkatkan pada Kamis 23 Juni, yakni kloter 27 asal Jember pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dan kloter 28 asal Banyuwangi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sehingga total jemaah yang sudah diberangkatkan adalah 12.537 jemaah. Dan berikut video kiriman dari Bapak Sugianto, Kepala Asrama Haji Embarkasi Surabaya yang sekarang berada di Mekah, tentang pasar kaget yang ada di depan hotel, khusus dibuka di depan hotel para calon jemaah haji yang asalnya dari Indonesia. Bagus, murah cantik, murah warna, murah meriah. Ayo lagi, ayo warna-warni bagus-bagus. Lagi berada di pasar pagi di depan hotel nomor 103. Jamaah haji kita sudah punya program dari turun berjamaah subuh di Masjidil Haram, tidak ke hotel tapi langsung ke pasar pagi seperti ini makanan. Semua ada yang dijual di sini, tidak ada yang tidak dijual di sini. Mulai makanan, pakaian, sajadah dan sebagainya. Dan murah-murah. Ini khusus jualan makanan sebenarnya, paling laris ini. Bahkan bisa bayar pakai rupiah, ini yang luar biasa. Para pedagangnya juga kompromi dengan jamaah. Silakan bayar dengan rupiah. Ini khusus jual lagi. Rata-rata mereka paham bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang pokok-pokok saja. 50.000 Jokowi, Bu. 50.000 Jokowi. 50.000 Jokowi. Ya, demikian laporan kami dari pasar pagi depan hotel 103 sektor 1 Mahbasin. Cantik-cantik merah-merah, murah-murah. Demikian dulu Remasam, informasi tentang keberangkatan calon jemaah haji gelombang 2 dari Asrama Haji Surabaya dan informasi tentang pasar pagi dari Mekah. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya. Akun channel YouTube Samsul Arifin Masam. Diwolak-walik tetap Masam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.